Hai semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi bareng saya Nadira Putri Sandar di PPI Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nadira Putri Sandar dan dalam 7 menit ke depan saya akan membahas dengan pembahasan yang sangat informatif yaitu mengenai dahsyatnya bulan Ramadan. Dan pembahasan saya kali ini akan bersumber dari Jurnal Psikologi Islam dan Budaya yang berjudul Bulan Ramadan dan Kebahagiaan Seorang Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam tradisi Islam maupun Nusantara, bulan Ramadan terbiasa disambut dengan penuh sukacita. Oleh karena itu, bulan Ramadan diduga berkaitan dengan kebahagiaan. Bulan Ramadan merupakan bulan istimewa bagi umat Islam. Pada bulan ini, kaum muslimin diwajibkan menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Ibadah puasa dilaksanakan dari terbit hingga terbenamnya matahari. Aktivitas puasa membuat bulan Ramadan pun menjadi bulan dengan nuansa yang sangat berbeda. Bulan Ramadan merupakan bulan ibadah. Dalam keyakinan seorang Muslim, ibadah pada bulan Ramadan menjanjikan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan menjadi semakin istimewa karena di dalamnya terdapat peristiwa turunnya Al-Quran dan malam Lailatul Qadar. Dalam ajaran Islam, malam Lailatul Qadar adalah malam di mana rahmat dan ampunan Allah melimpah ruah yang mampu membersihkan dosa-dosa yang telah lalu. Kaum muslimin pun sangat menanti-nanti kehadiran bulan Ramadan ini loh. Saat waktunya tiba, dengan gegap gempita semboyan marhabannya Ramadan menyebar dalam kesehariannya. Poster-poster dengan semboyan tersebut bertebaran baik di jalan, di media massa, bahkan hingga di media sosial. Bulan Ramadan menawarkan hal-hal positif di dalamnya. Adanya hal-hal positif yang menyenangkan dapat membuat seseorang merasakan kebahagiaan. Nuansa gembira menyambut bulan Ramadan pun tertuang dalam salah satu hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka." Dalam tradisi ulama-ulama salaf terdahulu, terkenal ucapan doa yakni, "Ya Allah, sampaikanlah aku dengan selamat ke Ramadan, selamatkan Ramadan untukku, dan selamatkanlah aku hingga selesai Ramadan." Dalil maupun doa yang disebutkan secara langsung menegaskan bahwa bagi seorang muslim, rasa bahagia ketika bulan Ramadan datang adalah sebuah keniscayaan. Rasa bahagia ini pun diekspresikan dengan amalan-amalan khusus. Dalam tradisi Islam, setidaknya ada 3 amalan saat menyambut bulan Ramadan. Yang pertama adalah amalan hati berupa keikhlasan dan rasa gembira. Yang kedua, berziarah ke makam orang tua yang telah mendahului. Yang ketiga, saling memaafkan antar sesama. Di Indonesia dapat disaksikan adanya beberapa tradisi unik dalam menyambut bulan Ramadan. Tradisi-tradisi ini sangat beragam, yang biasa berlangsung di berbagai daerah di Indonesia. Di Aceh, terdapat tradisi makan daging bersama semua kalangan masyarakat, yang disebut megang. Tradisi ini telah bertahan selama 400 tahun. Di daerah Kudus, Jawa Tengah, masyarakat memiliki tradisi yang disebut dandangan. Kegiatannya berupa tarian kolosal yang diselenggarakan di alun-alun Kudus. Tarian kolosal ini menceritakan mulai dari sejarah industri pengolahan tembakau di Kudus hingga sejarah Sunan Kudus. Tradisi-tradisi yang telah dikemukakan memperlihatkan betapa pentingnya kehadiran bulan Ramadan bagi seorang Muslim Indonesia. Selain persoalan ritual ibadah, bulan Ramadan juga bertaut dengan tradisi sehingga pengaruhnya semakin kuat dan mengakar serta memengaruhi kehidupan sehari-hari seorang Muslim. Segala kebiasaan berubah. Sebisa mungkin perbuatan baik selalu dilaksanakan, sementara perbuatan jelek mesti ditinggalkan. Hal ini mengubah pola perilaku, gaya hidup, hingga perubahan psikologis. Secara psikologis, baik tradisi Islam maupun beberapa tradisi budaya Nusantara yang telah disebutkan memperlihatkan adanya penguatan kebahagiaan yang muncul menjelang bulan Ramadan.
Dalam hal ini, terdapat kecenderungan perubahan emosi positif saat bulan Ramadan datang. Tradisi Islam maupun tradisi Nusantara memandang bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh dengan kesempatan melakukan perbuatan baik. Dalam Islam, kebahagiaan akan datang, salah satunya saat perbuatan baik dilakukan manusia. Bulan Ramadan pun merupakan bulan pencerahan spiritual yang mampu meningkatkan kesejahteraan secara psikologis, sehingga berimplikasi pada kebahagiaan. Kebahagiaan dapat dirasakan karena faktor internal maupun faktor eksternal, seperti halnya keberadaan bulan Ramadan bagi umat Islam. Kebahagiaan ini juga merupakan hal yang subjektif. Suatu hal yang menyebabkan kebahagiaan bagi seorang atau sekelompok orang belum tentu menyebabkan kebahagiaan pada orang atau kelompok lainnya. Maka, kebahagiaan pun dapat berkaitan dengan lingkungan. Bagi komunitas Muslim, bulan Ramadan secara subjektif menjadi sumber kebahagiaan. Berdasarkan uraian di atas, kehadiran bulan Ramadan diduga berkaitan dengan kebahagiaan. Artinya, diduga emosi positif meningkat lebih tinggi ketika bulan Ramadan tiba. Serta sebaliknya, emosi negatif cenderung menurun. Penguatan kebahagiaan ditinjau dari perubahan emosi positif dan negatif menjelang bulan Ramadan pada seorang Muslim. Bulan Ramadan dapat dilihat sebagai sebuah momen atau peristiwa sehingga eksplorasi kebahagiaan difokuskan pada waktu menjelang kedatangannya. Bagi seorang Muslim, kedatangan bulan Ramadan dapat menjadi faktor yang mampu meningkatkan kebahagiaannya. Akhir kata, sampailah pembahasan saya pada bagian penutup. Sebagaimana tidak ada gading yang tidak retak, apa yang saya sampaikan pasti tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Saya meminta maaf dan kepada Allah saya memohon ampun. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya saya pribadi. Salawat dan salam tidak lupa pula kita curahkan kepada baginda kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya. Dan sekian penutup dari pembahasan saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.